Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi terkait yayasan dan perkumpulan, yang mana yayasan dan perkumpulan ini banyak sekali saat ini eh, didirikan di Indonesia, terutama apabila ada sekiranya ya penghadap yang membuat akte pendirian yayasan ataupun perkumpulan. Ini kita harus mengetahui bagaimana strateginya supaya yayasan ini tidak tertolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rasa syukur kita kepada Allah, Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita. Dan malam hari ini kita bisa silaturahmi dan ketemu untuk membahas masalah yayasan dan perkumpulan, yang mana kalau perkumpulan itu banyak sekali teman-teman notaris itu curhat bahwa perkumpulan sulit sekali, ya. Dan malam ini akan kita bahas bagaimana strateginya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yayasan dan perkumpulan ini, yang kita mulai pertama adalah terkait masalah dasar hukum dari yayasan itu sendiri terlebih dahulu. Ya, yayasan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan juga eh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian yang terakhir adalah PP Nomor 2 Tahun 2013 terkait masalah perubahan atas PP 63 Tahun 2008. Ya. Berikutnya, terkait yayasan ini juga ada yang dinamakan yayasan. Kemudian lanjutannya di sini adalah Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, yaitu perubahan Permenkumham 13 tahun 2019. Ya. Nah, terkait aturan hukum ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, karena nantinya akan kita berikan masukan kepada kementerian supaya tidak terlalu menekan angka verifikator, ya. Karena verifikator di AHU itu yang saya ketahui itu ada beberapa yang memang sangat jeli sekali. Nah, sementara untuk perkumpulan, dasar hukumnya adalah Statblad 1870 sampai Permenkumham 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 3 tahun 2016. Berikutnya, kalau badan hukum ini menurut KUH Perdata, Bapak Ibu sekalian bisa cek pasalnya di dalam 1653 sampai 1666 KUH Perdata. Di situ jelas sekali. Ini adalah eh, asas hukum yang bisa kita lihat di sini terkait masalah badan hukum diatur di dalam KUH Perdata. Sementara lex spesialisnya adalah di dalam Permenkumham, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu nanti acuannya bisa mengacu kepada Permenkumham ataupun kepada KUH Perdata. Nah, kemudian ada juga peraturan ormas. Nah, peraturan ormas ini adalah untuk perkumpulan, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, ya kan? Sampai ke PP di situ. Di situ ada PP yang atur terkait masalah ormas, ya. Nah, saya mute dulu yang masih berisik supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Mohon di mute Bapak Ibu sekalian yang masih suaranya keluar supaya tidak mengganggu acara pada malam hari ini. Saya lanjutkan lagi. Eh, di dalam Undang-Undang Ormas ini jelas sekali bahwa perkumpulan itu juga diatur
di dalam Undang-Undang Ormas, kemudian bukan hanya untuk WNI maupun WNA juga diatur, ya. Nah, berikutnya terkait masalah yayasan, ini ada yang namanya nama dan tempat kedudukan di sini, ya. Kemudian ada maksud dan tujuan serta kegiatan maksud untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian tidak boleh keluar dari yang namanya maksud dan tujuan, yaitu kegiatannya sosial, kemanusiaan, keagamaan, ya. Tidak boleh keluar dari itu untuk yayasan. Kemudian kekayaan awal yang dipisahkan oleh yayasan, pendiri yayasan, ini juga harus jelas bahwa kekayaan awal ini berupa pernyataan kekayaan yang dikeluarkan minimal 10 juta rupiah. Kemudian organ yayasan juga jelas di sini. Tugas dan wewenang organ yayasan ini jelas sekali di dalam anggaran dasar. Kemudian untuk perkumpulan, nama dan tempat kedudukan juga harus jelas. Kenapa nama perkumpulan ini terkesan verifikasinya lama, berbeda dengan nama yayasan? Karena di dalam perkumpulan ini sangat mengandung resiko bahwa bisa digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, ya, ataupun tindak pidana terorisme. Makanya verifikasi untuk nama pun ini sangat lama. Bagaimana supaya tidak lama? Ada triknya Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak lama, maka gunakan nama itu nanti sesuai dengan Permenkumham. Ya, tidak boleh mengandung kata yang mengandung nama berupa misalkan nama dari asosiasi. Ya, itu dilarang mengandung nama tersebut. Kemudian nama-nama perkumpulan yang mengandung kelompok tertentu itu juga dilarang. Sehingga nanti kalau misalkan kita melakukan pemesanan nama perkumpulan ini dengan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang, maka akan tertolak dan harus pesan lagi dan lama lagi waktunya. Kemudian, maksud dan tujuan kegiatan yayasan. Maksud dan tujuan kegiatan yayasan ini juga sama halnya dengan yayasan. Baik perkumpulan maupun yayasan adalah sama, yaitu bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Ya, kemudian hak dan kewajiban anggota ini jelas di dalam anggaran dasar perkumpulan. Sekarang tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, yaitu dengan cara berita acara rapat, ya, di dalam yayasan. Kemudian jika di dalam perkumpulan, yaitu namanya rapat umum anggota. Ya, kemudian dalam perubahan anggaran dasar itu juga harus berdasarkan dari berita acara rapat. Ya, rapat siapa? Pembina. Kemudian jika perkumpulan dalam pembubaran anggaran dasar, ini perubahan anggaran dasar ini yaitu dengan rapat umum anggota. Kalau untuk susunan nama anggota, pengurus dan pengawas, kewajiban anggota, pengurus dan pengawas ini jelas sekali di dalam anggaran dasar perkumpulan. Ya. Dan tidak ada yang namanya organ lain selain pengurus, pengawas, dan rapat umum anggota di dalam perkumpulan. Berikutnya, terkait masalah syarat pendirian yayasan. Itu bisa orang perorangan atau badan hukum yang memisahkan harta kekayaan. Ya, itu bisa seperti itu. Kemudian ada juga jika perkumpulan ini orang perorangan atau badan hukum. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah perkumpulan ini bisa didirikan oleh badan hukum? Itu bisa di sini. Dalam hal perkumpulan yang diajukan pengesahan badan hukum, maka pendirian badan hukum itu harus terlebih dahulu. Ya, pendirinya telah berbadan hukum terlebih dahulu atau hanya boleh perorangan di sini. Sehingga jelas sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait masalah selain pendirian, syaratnya sudah jelas.
Kemudian yaitu syarat pendirian yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, strateginya di sini. Strateginya supaya kita ini tidak lama dalam proses eh, pendirian perkumpulan maupun yayasan. Ya, di dalam yayasan ini terkait masalah pesan nama, jangan keluar dari Permenkumham 2 2016 dan 13 2019. Begitu juga perkumpulan jangan keluar dari Permenkumham 3 2016 dan Permenkumham 10 2019. Supaya nama ini segera diverifikasi dan tidak tertolak. Kemudian penandatanganan akta notaris sama ya, setelah cek nama selesai, kita tanda tangan akta notaris, kemudian permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan yaitu pendirian ya, terkait masalah pendirian. Nah, perhatikan batasan-batasan pada sistem AHU online. Misalkan contohnya untuk yayasan asing dikatakan di dalam PP itu adalah 100 juta tapi di dalam sistem adalah 1 miliar. Maka cukup dengan pernyataan saja. Begitu juga dengan perkumpulan asing. Berikutnya, terkait masalah akta pendirian yayasan. Juga akta perkumpulan, yaitu pernyataan tempat kedudukan yang diketuai oleh kepala desa atau lurah, lalu bukti store, ya, minimal 10 juta, kemudian pernyataan pendiri mengenai keabsahan awal tersebut. Yang perkumpulan tidak boleh keluar dari apa yang saya bicarakan pada malam hari ini, ya, yaitu pernyataan tempat kedudukan sama ya, lalu sumber pendanaan pada perkumpulan, lalu program kerja perkumpulan. Berikutnya adalah terkait yayasan, terkait masalah bukti penyetoran biaya persetujuan memakai nama, ini harus segera dilengkapi. Kemudian pernyataan tidak sedang dalam sengketa perkara pengadilan, ini juga harus ada pernyataan ini. Kemudian surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk NPWP, ya. Lalu pernyataan tidak dalam sengketa, ini dalam perkumpulan juga harus ada. Kemudian notulen rapat dalam perkumpulan ini juga harus ada, yaitu berita acara rapat ya, rapat pendirian. Kemudian kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh NPWP. Berikutnya, surat kesediaan diangkat menjadi pembina dan pengawas yayasan atau badan pengurus atau badan pengawas perkumpulan, ini juga harus ada tambahan kesediaan itu. Jadi pernyataan ya, pernyataan bersedia untuk diangkat menjadi pembina dan pengawas yayasan atau badan pembina atau pengurus atau pengawas perkumpulan. Berikutnya, ini persyaratan dokumen yang harus dimiliki sebuah badan hukum yang berupa yayasan ya, seperti ini. Nanti di dalam sistem itu persyaratan-persyaratan ini harus dilengkapi ya. Persyaratan-persyaratan ini harus dilengkapi untuk dapat mengeluarkan SK. Kemudian dalam persyaratan dokumen perkumpulan ini juga sama, persyaratan-persyaratan itu harus dilengkapi. Langsung aja dicentang, saya mengerti jika sudah lengkap, maka nanti akan berlanjut kepada SK-nya. Nah, sekarang syarat pesan nama. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang jelas sangat penting sekali supaya nama kita ini tidak tertolak. Tadi saya katakan jangan keluar dari Permenkumham 13 2019 ya, atau jangan keluar dari Permenkumham 10 2019 untuk perkumpulan. Di mana untuk perkumpulan yang saya bahas terlebih dahulu karena ini sering sekali mendapatkan penolakan. Ya. Syarat dari perkumpulan, ya, nama perkumpulan. Peraturan perundang-undangan. Menggunakan huruf Latin paling sedikit terdiri dari 3 kata, terdiri dari rangkaian huruf yang bentuk kata, tidak menggunakan angka dan tanda baca ini dan seterusnya. Nah ini ya, tidak mempunyai arti sebagai perkumpulan atau memiliki arti sama dengan perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan menteri untuk mengesahkan. Ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Kemudian untuk yayasan, ini ada yang namanya sama seperti itu ya. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian tidak memiliki arti sama dengan yayasan atau badan hukum yang lain. Nah ini aturan ini sangat jelas sekali untuk pesan nama sehingga nantinya tidak sampai ditolak dalam verifikasi. Nah ini Bapak Ibu sekalian hal yang harus diperhatikan saat pesan nama, yaitu dalam yayasan ini
nama yang bertentangan dengan PP 63 tahun 2008 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon. Pemohon dianjurkan membaca PP terkait ketentuan pasal 3 dan 4, lihat syarat pesan nama pasal 3 dan 4, mengenai peraturan pemerintah pesan nama yayasan, lihat PP 63 tahun 2008. Jika nama yang dimiliki persamaan pada pokoknya dengan nama yayasan yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan dari pihak ketiga. Nah, jika perkumpulan, tadi kan saya katakan di dalam perkumpulan itu ada yang namanya Undang-Undang Ormas, ya. Ini juga diikutkan dalam perkumpulan. Nah, jadi ini sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu untuk melakukan cek nama dalam perkumpulan, perhatikan dalam pasal Undang-Undang Nomor 17 Pasal 59. Ya, ini harus diperhatikan. Nama lambang organisasi, persamaan pada pokoknya, nama lambang bendera, simbol organisasi, atribut, nama lambang negara lain, ini tidak diperbolehkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harus diperhatikan saat cek nama, pesan nama. Kemudian yang selanjutnya terkait lanjutan dari pesan nama, ini ada kepentingan dari kita semua untuk membaca PP 63 tahun 2008. Ya, PP nomor 63 tahun 2008 tentang pemakaian nama yayasan sebelum melakukan cek nama yayasan. Nah, jika perkumpulan, perhatikan pasal 17 Undang-Undang Ormas. Ya, tadi saya katakan ya, dilarang menggunakan kata perkumpulan yang memiliki kata makna yang sama. Misalkan contohnya asosiasi, ikatan, himpunan, paguyuban, perserikatan, dan sejenisnya. Ini dilarang. Ya. Kemudian nama perkumpulan juga terdiri dari 3 suku kata. Saya lanjutkan lagi. Ini terkait masalah sifat, maksud, dan tujuan baik dari yayasan maupun perkumpulan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kemudian sama juga perkumpulan seperti itu, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Jika yayasan, lihat tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada organ yayasan. Nah, ini juga tidak boleh mengandung unsur profit. Ya. Pasal 70 Undang-Undang Yayasan bahwa pembina ini dilarang untuk diberi gaji. Ya. Kemudian maksud dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan. Sama, ya. Ini sifat maksud dan tujuannya harus sama seperti yayasan. Ini saya kalau mengatakan itu ada template-nya. Jadi ada template, yaitu template dari yayasan. Ya, supaya saat verifikasi ini nanti tidak ditolak oleh AHU. Kalau misalkan kegiatannya ini di luar kegiatan yang diatur di dalam anggaran dasar, maka bisa kita masukkan lagi nanti di dalam anggaran rumah tangga. Sehingga yang penting adalah SK kita sudah selesai, tidak sampai ditolak oleh AHU. Berikutnya, terkait kegiatannya ya. Kegiatannya di sini adalah sosial, keagamaan, kemanusiaan. Di dalam sosial, ini bisa melaksanakan pendidikan formal, poliklinik, contohnya misalkan yayasan pelatihan perbankan. Kemarin ada pertanyaan itu di dalam grup tanya jawab itu ya. Kemudian bergerak di penyuluhan kesehatan dan bergerak untuk penyelenggaraan seni budaya. Sementara di keagamaan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah, yaitu yayasan bergerak menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sodako, dan wakaf, serta membangun sarana ibadah. Kemudian memberi bantuan antara lain untuk korban bencana alam, tunawisma, membantu pengembangan kompetensi para pelaku usaha, contohnya yayasan yang bergerak bagi usaha kecil dan menengah. Ini diperbolehkan. Ya. Sementara untuk perkumpulan, ini misalkan contohnya perkumpulan radio swasta, pembangunan untuk penyiaran dan memperjuangkan kepentingan anggota perkumpulan. Perkumpulan istri karyawan suatu perusahaan, ini bisa. Perkumpulan olahraga, ini juga bisa. Ya, bentuknya perkumpulan.
Ini contoh maksud dan tujuan perkumpulan ya. Berikutnya, jangka waktu berdiri. Jika yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Ini diatur di dalam anggaran dasar. Misalkan jangka waktunya terbatas, ini diperbolehkan. Atau tidak terbatas, juga diperbolehkan. Sama halnya dengan perkumpulan juga sama seperti itu. Jika dalam hal yayasan didirikan untuk waktu tertentu, pengurus dapat mengajukan perpanjangan waktu pendirian kepada menteri paling lambat 1 tahun, yaitu dengan melakukan perubahan anggaran dasar yayasan. Ya. Begitu juga dengan perkumpulan nantinya. Ya. Kemudian sekarang terkait masalah harta kekayaan. Harta kekayaan ini bisa berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat. Ini sama jika perkumpulan ya. Kekayaan awal yang berasal dari pendiri. Selain kekayaan awal, kekayaan perkumpulan dapat diperoleh juga dari iuran tahunan, iuran sukarela, sumbangan yang tidak mengikat, perolehan dan penerimaan lain yang tidak berintangan. Nah, perolehan kekayaan ini bisa berasal dari jual beli, hibah, wakaf. Sama halnya dengan perkumpulan. Ya, dia juga bisa jual beli, hibah dan wakaf, tetapi harus perbedaannya adalah jika perkumpulan nanti berdasarkan rapat umum anggota, jika yayasan nanti berdasarkan berita acara rapat pembina. Nah, ini organ ya, organ di dalam yayasan maupun perkumpulan. Jika yayasan organnya adalah pembina, pengurus, pengawas. Jika perkumpulan organnya adalah RUA, rapat umum anggota, pengurus, ya, dan pengawas. Kalau kawan Juga awak bisa yang disebut sebagai badan ya, badan pengurus, awak badan pengawas, ini juga bisa disebut seperti itu. Kalau untuk perkumpulan. Nah, berikutnya terkait masalah kewenangan. Kewenangan pembina itu yang tertinggi di dalam yayasan, sehingga dia bisa merubah anggaran dasar, mengangkat, memberhentikan pengurus pengawas. Ya, jika perkumpulan, kewenangan tertingginya adalah rapat umum anggota tahunan dan rapat umum anggota luar biasa. Boleh enggak diganti namanya? Misalkan rapat umum anggota itu diganti dengan kongres, dengan mubes musyawarah besar, boleh. Ya, tapi untuk amannya adalah rapat umum anggota. Untuk penggantian nama itu nanti dilakukan di anggaran rumah tangga. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait masalah kewenangan dari yayasan dan perkumpulan. Nah, sekarang hak dan kewajiban anggota perkumpulan. Hak dan kewajiban anggota perkumpulan mengacu pada anggaran dasar. Perkumpulan dapat menentukan pembatasan hak anggotanya. Contohnya, perkumpulan yang menetapkan kriteria anggota memiliki hak suara atau tidak memiliki hak suara. Seperti anggota notaris ya, yaitu ada anggota biasa dan anggota luar biasa. Kemudian perkumpulan menetapkan anggota yang memiliki hak dipilih dan untuk dipilih memilih badan pengurus dan pengawas. Nah, contoh bunyi yang ada dalam perkumpulan nih, hak dan kewajiban dalam anggota. Nah, ini ada di dalam anggaran dasar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nanti bisa dibaca di dalam anggaran dasar. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah terkait masalah pengurus dan pengawas, kewenangannya ini ada di dalam anggaran dasar yang tidak boleh keluar dari pasal 31 Undang-Undang 16 tahun 2001. Juga tidak boleh keluar dari aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Ormas untuk perkumpulan. Ini supaya akte kita tidak ditolak oleh verifikator. Saat pendirian biasanya akte kita ini ditolak karena tidak memenuhi aturan-aturan seperti ini. Ya. Nah, berikutnya yayasan dan perkumpulan ada namanya pengawas. Sama, ya. Ini semua diatur di dalam anggaran dasar. Dan tidak boleh keluar dari anggaran dasar jika ingin melakukan kegiatan kewenangannya. Nah, ini harus diperhatikan badan pengurus, ya. Ini untuk pengurus semuanya diatur di dalam anggaran dasar dan berhak mendapatkan gaji jika pengurus dan pengawas. Ya. Kalau untuk pengawas dia tidak boleh
pembina dan pengawas dia tidak boleh mendapatkan gaji. Yang boleh mendapatkan gaji adalah badan pengurus saja. Baik di yayasan maupun perkumpulan, dia boleh mendapatkan gaji sepanjang dia melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yayasan. Sekarang jangka waktu pengawas. Ini adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan undang-undang yayasan. Masa jabatan sesuai dengan anggaran dasar jika badan pengawas dalam perkumpulan. Nah, ini pengaturan seperti ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini terkait masalah jangka waktu pembina ini berakhirnya karena meninggal dunia misalkan, atau mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan anggota pengawas. Bagaimana dengan kondisi ex officio? Ya, kondisi ex officio ini masih diperkenankan ya kepada pembina. Ya. Nah, ini sekarang terkait masalah perubahan yayasan atau perkumpulan, pengajuannya adalah 30 hari. Bagaimana dengan jika lebih dari 30 hari? Ya, maka yayasan ini wajib menyampaikan permohonan kepada menteri paling lambat 10 hari sejak tanggal akta pendirian. Ya. Kalau untuk perkumpulan tidak ada batas waktunya. Kalau untuk yayasan paling lambat 10 hari. Nah, jika lebih lambat dari 30 hari, maka kita bisa membuat akte penegasan nanti. Nah, ini adalah contoh lampiran keputusan pendirian badan hukum yayasan. Dan ini persetujuan badan hukum perkumpulan. Ya. Oke, saya lanjutkan terkait masalah perubahan anggaran dasar sekarang. Perubahan anggaran dasar pada yayasan ini berdasarkan rapat pembina. Jika dalam perkumpulan berdasarkan rapat umum anggota. Terkait masalah perubahan anggaran dasar, yaitu quorum 2/3 dari jumlah anggota pembina, ini juga harus ada. Biasanya ini diatur di dalam anggaran dasar. Begitu juga dengan perkumpulan. Ya, begitu juga dengan perkumpulan sama seperti itu. Berikutnya, penggabungan, pengambil alihan, pembubaran yayasan perkumpulan. Bisa dengan rapat pembina untuk yayasan, untuk perkumpulan berdasarkan RUA, rapat umum anggota. Untuk yayasan, penggabungan, pengambil alihan, dan pembubaran dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Sama juga dengan perkumpulan, penggabungan, pengambil alihan, dan pembubaran dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Lalu diumumkan di surat kabar. Ini terkait penggabungan, pengambil alihan, dan pembubaran yayasan maupun perkumpulan. Nah, ini ada perpres ya, Bapak Ibu sekalian, terkait tindak pidana pencucian uang dan pidana terorisme. Ini kemarin sudah saya bahas ya, tapi ini saya ulang lagi supaya tidak lupa, yaitu terkait pengaturan benefit ownership, pemilik manfaat pada yayasan perkumpulan. Ini ada aturannya di pasal 2, maka kita harus melaporkan BO di sini untuk yayasan maupun perkumpulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon doa restunya karena masalah ini sebenarnya bukan kewenangan notaris ya, tapi dibebankan kepada notaris. Nah, insya Allah nanti akan saya usulkan melalui KSP untuk menghapus ini, beban-beban yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan usaha saya nanti bisa berhasil. Berikutnya terkait masalah rapat gabungan yayasan. Apa yang dimaksud rapat gabungan yayasan? Ya, rapat gabungan itu diadakan oleh pengurus dan pengawas jika terjadi kekosongan pembina. Maka namanya rapat gabungan. Quorum rapat gabungan pengambilan keputusan rapat untuk melakukan perubahan anggaran dasar, yaitu mengangkat anggota pembina yang baru. Kemudian 2/3 jumlah anggota pengurus dan pengawas ini harus mufakat, ya, sama-sama setuju dan mufakat untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan. Berikutnya,
Pengurus dan pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah mengadakan rapat gabungan dengan ketentuan semua anggota pengurus dan pengawas memberikan persetujuan mengenai usul diajukan secara tertulis. Nah, ini rapat gabungan yayasan. Berikutnya, Permen Kumham tentang tata cara pelaksanaan BO. Ini juga merupakan tugas yang dibebankan kepada kita notaris ini, yang mana bukan kewenangan kita, ya. Mudah-mudahan Allah ridho untuk menghapuskan ini semua yang bukan merupakan kewenangan kita yang dibebankan oleh pemerintah di sini. Ya, nanti akan saya usulkan melalui KSP ya untuk menghapus ini semua. Kemudian ada ini saya cuma mengulas saja terkait BO ya. Nah, ini pemilik manfaat. Kemarin ada pertanyaan kita saat membahas BO itu ada pernyataan. Nah, ini mungkin coba sedikit nanti akan saya buka di sini juga contoh pernyataannya. Nah, ini ada di dalam pasal 5 dan pasal 6 terkait pemilik manfaat. Kemudian ada yang namanya KBLI, perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Ya, bahwa badan hukum baik yayasan maupun perkumpulan ini juga harus melakukan penyesuaian, yaitu tentang maksud dan tujuan. Ya, saya nanti akan share maksud dan tujuan yang sesuai KBLI 2020 untuk yayasan, baik yayasan maupun perkumpulan itu bisa dipakai. Ya. Nah, di dalam pasal 13 PP 28 tahun 24 tahun 2018 ini, badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana yang dimaksud oleh dalam pasal 6 ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh yayasan dalam undang-undang yayasan yang telah disahkan oleh AHU. Ya. Maka itu harus menyesuaikan kegiatannya. Dalam hal perizinan berusaha diterbitkan kepada yayasan, yayasan dimaksud harus dimaknai sebagai badan usaha. Ya sebenarnya sangat kontradiktif ya, ketika yayasan ini sifatnya dia non-profit, tetapi kok dia bisa dikatakan badan usaha. Nah ini yang menjadi hilang dari sisi filosofis sebuah yayasan itu sendiri. Saya kira itu dulu dari saya, nanti kita bisa berlanjut untuk berdiskusi, tanya jawab. Kita acara dari pukul 19 sampai 21.00 ya. Jadi kita bisa manfaatkan acara pada malam hari ini dengan sebaik mungkin supaya bisa bermanfaat. Semoga rekan-rekan notaris seluruh Indonesia sehat orangnya dan sehat kantongnya ya. Karena kalau sehat orangnya kita bisa bekerja menjalankan jabatan kita, akhirnya kantong kita menjadi sehat ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya buka pertanyaan yang ada di kolom komentar maupun secara langsung. Silakan untuk bertanya, tapi akan saya jawab dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar ini, ya. Dari Bu Rahmini. Nanti minta contoh akta pendirian yayasan dan perkumpulan kalau ada sepak bola dan lampirannya guna pendaftaran. Oke, nanti saya berikan contohnya di dalam grup. Makanya jangan keluar dari grup dulu ya. Karena kan nanti di dalam grup itu akan saya berikan rekaman dari acara malam hari ini, juga contoh akte perkumpulan yang ada saya Panahan Bu Rahmini. Perkumpulan Panahan Indonesia. Nanti akan saya berikan contohnya. Ya. Dari Bu Diani Indra. Saya mendaftarkan pendirian perkumpulan mengenai lembaga konsultasi bantuan hukum, akan tetapi saya mendapatkan penolakan di AHU mengenai maksud dan tujuan di dalamnya memberikan bantuan hukum, konsultasi, penyuluhan, serta hal yang terkait. Pertanyaan maksud dan tujuan seperti apa yang kira-kira bisa diterima berkaitan dengan maksud tujuan LKPH? Nah, untuk lembaga konsultasi bantuan hukum ini sebenarnya dia masuknya adalah di firma, cocoknya ya, bukan perkumpulan. Ya, atau persekutuan perdata juga bisa. Nah, kalau misalkan mau dibuat perkumpulan, tadi saya katakan bahwa maksud dan tujuan ini tidak boleh keluar dari sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Ada template-nya, tidak boleh keluar dari itu. Maka samakan saja dengan template yang sudah ada. Untuk nanti misalkan mau diatur terkait masalah konsultasi bantuan hukum, Ibu bisa melampirkan nanti di dalam anggaran rumah tangganya.
bagaimana jika pengawas dan pengurus sama-sama habis masa jabatannya? Maka gunakan penetapan pengadilan. Ya, jika dia pengurus dan pengawas ini tidak mempunyai masa jabatan, maka dia tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga harus dengan penetapan pengadilan untuk mengangkat pembina dan pengurus saat terjadi kekosongan kekosongan dari pembina. Ya, akta penegasan seperti apa jika SK pendirian atau perkumpulan belum terbit lebih dari 30 hari? Nah, sama seperti halnya penegasan pendirian PT Perorangan. Nanti akan saya berikan contohnya, aktenya. Tapi ini nanti tinggal edit untuk pendirian perkumpulan jika lebih dari 30 hari. Berikutnya, bagaimana dengan yayasan yang didirikan oleh 2 orang WNA dan 1 orang WNI? Apakah WNI tersebut bisa menjadi pengurus dan syarat-syaratnya apa? Untuk yayasan asing harus ada yang namanya 1 orang sebagai WNI sebagai pengurus. Jadi tidak semuanya 100% yayasan asing. Ini ada di dalam PP 63 ya. Di dalam PP 63 2018 terkait yayasan asing itu bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, saya lanjutkan dari Ibu Yanti. Apakah anggota yayasan perkumpulan wajib memiliki NPWP? Ya, ini ada pernyataan wajib dan tapi kalau belum mempunyai NPWP maka menggunakan pernyataan untuk mengurus NPWP. Minimal kekayaan awal yayasan perkumpulan berapa saat ini? 10 juta rupiah, ya minimal. Saat pendaftaran di AHU, yayasan perkumpulan bagian pemilik manfaatnya apa wajib diisi? Ya, wajib. Siapakah untuk yayasan? Yaitu pembina, ya pemilik manfaatnya. Sementara untuk perkumpulan yaitu ketua pengurus dari perkumpulan tersebut. Apa beda yayasan yang sudah didaftar sama yang belum? Apakah aktanya beda? Yayasan yang sudah didaftarkan di Kemenkumham, dia pasti memiliki akta dan SK pendirian. Sementara ada yayasan-yayasan lama, ya, jika belum didaftarkan di AHU, dia hanya didaftarkan di pengadilan negeri, kemudian didaftarkan di lembaran negara, maka ini kita harus melakukan yang namanya perubahan pasal 37A atau pasal 15A Undang-Undang Yayasan. Nanti akan saya berikan contoh aktanya, ya. Berikutnya, untuk pendirian cabang yayasan apa saja syaratnya dan bagaimana mekanismenya? Pendirian cabang yayasan dilakukan berdasarkan berita acara rapat pembina terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembukaan cabang di daerah cabang tersebut berada. Contoh misalkan saya di Jakarta. Kemudian saya diminta untuk membuka cabang di Tangerang. Maka saya buatkan akte pembukaan cabang, kemudian tidak perlu kita daftar ke AHU, ya, cukup dengan akte notaris pendirian cabang seperti itu. Nah, kemudian jika didirikan cabang di provinsi lain, apakah notaris yang berada di cabang bisa membuat aktanya dan contoh akta pendirian cabang yayasan? Oke, nanti akan saya kirimkan contoh pembukaan cabang yayasan. Lanjut, apakah boleh masa jabatan pengurus dan pembina lebih dari 10 tahun? Ya, jika pengurus tidak diperkenankan dia lebih dari 10 tahun. Dia maksimal adalah 5 tahun. Jika ingin memperpanjang 10 tahun, maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan. Untuk pembina, ini memang tadi dikatakan tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Tetapi misalkan disepakati, contoh misalkan yayasan gereja, di mana pembinanya adalah si pendeta. Masa jabatan pendeta ini ada jabatannya sekitar 5 tahun sekali. Ini kemarin yang saya temui di Manado, seperti itu. Maka harus diganti anggaran dasarnya, yaitu dengan masa jabatan pembina sebanyak atau sepanjang 5 tahun sekali harus dilakukan penggantian. Berikutnya, jika saat pendirian yayasan, apakah pendiri boleh merangkap pembina? Boleh. Pendiri boleh terafiliasi sebagai pembina, pengurus, atau pengawas. Jika pendiri bukan pembina, apakah pendiri juga TTD di akte pendirian? Jika pendiri bukan pembina,
Ya, yang namanya TTD di dalam akte pendirian adalah pendiri yang memisahkan kekayaan awal untuk mendirikan badan hukum yayasan. Jika dia bukan sebagai pembina, tetap dia yang namanya pendiri itu adalah dewan pendiri. Dia harus tanda tangan di dalam akte otentik. Jika pendiri tidak bisa hadir, apakah bisa kasih kuasa ke pembina yang lain untuk TTD akta? Saya tidak pernah menerima seperti ini, karena nanti khawatirnya jika dengan kuasa tidak ada yang namanya keinginan dari pendiri ini untuk mendirikan yayasan yang mana secara filosofis pendirian yayasan itu harus menghadap, di mana pendirinya ini harus menghadap kepada notaris. Tidak bisa dengan kuasa. Ya, kalaupun mau dengan kuasa, silakan saja boleh, tapi saya tidak pernah membuat jika dengan kuasa. Karena filosofi dari pendirian yayasan ini adalah untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sehingga walaupun tidak bisa hadir, saya tetap wajib untuk menghadirkan si pendiri ini, kapanpun itu. Begitu ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi pertanyaan di chat room. Kebetulan ini ada klien akan mendirikan perkumpulan klub motor. Sesekali waktu mereka menjual atribut motor ke anggota. Apakah diperbolehkan? Boleh, ya, untuk mendukung kegiatan perkumpulan tersebut. Jadi penjualan, contohnya penjualan atribut perkumpulan kepada anggota itu diperbolehkan. Tadi saya katakan di dalam kekayaan itu ada yang namanya iuran anggota ataupun iuran lain, sumbangan dan lain-lain, itu diperbolehkan. Ya, lanjut lagi. Di chat room masih banyak nih, di chat room nih. Saya habiskan dulu di chat room, lalu kita yang resen-resen untuk bertanya ya. Saya lanjutkan terkait masalah perkumpulan, beberapa kali ditolak tentang keagamaan. Contoh perkumpulan majelis taklim bla 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 tertolak mendapatkan rekomendasi dari dinas setempat. Apakah harus tetap melakukan pesan nama manual? Nah, untuk kegiatan keagamaan yang masuk di dalam nama baik yayasan maupun perkumpulan ini, dari Menkumham menyaratkan adanya yang namanya rekomendasi dari, misalkan contohnya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, ya, itu untuk kegiatan keagamaan yang ada di dalam nama yayasan atau perkumpulan. Kemudian jika dia bergerak di bidang keagamaan, juga harus ada yang namanya rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi sehingga nanti ketika mau pesan nama, rekomendasi itu dilampirkan untuk dicantumkan dalam pesan nama. Tidak ada yang namanya pesan nama secara manual, tidak ada. Semuanya secara terintegrasi secara elektronik. Lanjut. Perkumpulan peduli tanaman hutan tapi ditolak. Salahnya di mana? Baru nama saja sudah ditolak berkali-kali. Coba Bu Fatma nanti bisa share ke saya email penolakannya karena apa. Itu nanti bisa dilihat di situ, di dalam penolakan itu. Apakah mengandung unsur yang menyalahi dari Permenkumham, seperti yang penjelasan tadi. Ya, kalau sudah menyalahi seperti itu, pasti akan ditolak. Nah, kalau sudah ditolak berkali-kali, ini menyebabkan yang namanya kerugian dan juga dari biaya dan waktu. Karena ketika ditolak, kita harus bayar PNBP lagi. Kemudian menunggu lagi. Bagaimana caranya? Ikuti Permenkumham yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut lagi. Pembina yayasan apakah bisa hanya satu orang pembina? Boleh. Tetapi untuk amannya lebih dari satu. Karena untuk menghindari kekosongan dari pembina jika pembina tersebut meninggal ataupun mengundurkan diri. Ya, amannya lebih dari satu. Begitu juga dengan pengawas, amannya lebih dari satu. Tapi diperbolehkan. Gitu ya. Lanjut lagi. Untuk SK domisili, dalam hal ini Perkumpulan Pedagang Pasar Jaya. Apakah SK domisili cukup dikeluarkan oleh Pasar Jaya karena kelurahan tidak dapat mengeluarkan karena tidak berkaitan dengan masyarakat sekitar? Ya, bisa saja. Diperbolehkan. Tapi nanti di dalam keterangan domisili itu harus dijelaskan dengan kop surat Pasar Jaya. Ya, harus dengan kop surat tertulis. Ya. Demikian, Bu. Ketua yayasan meninggal boleh diganti anaknya nggak? Yayasan tidak bisa diwariskan, ya.
Ini kuncinya di sini, Bapak Ibu sekalian, yayasan tidak boleh diwariskan. Maka ketika pembina meninggal, ketua yayasan meninggal dunia, tadi saya katakan kewenangan dari pembina untuk mengangkat dan memberhentikan ketua atau pengurus maupun pengawas. Jadi ini tergantung dari rapat pembina nantinya. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa yayasan tidak bisa diwariskan. Bolehkah diberikan contoh draft yayasan untuk non-muslim? Tinggal diedit saja di keagamaannya. Ya, misalkan contohnya kalau di dalam yayasan Islam itu ada yang namanya mendirikan sarana ibadah berupa masjid, musola, menerima santunan anak yatim. Ketika non-muslim tinggal merubah saja, yaitu dengan misalkan pendirian gereja, pendirian vihara, dan yang lain-lain. Itu bisa seperti itu. Yang penting adalah unsur keagamaan. Sama, tinggal edit saja nanti itu ya. Berikutnya, jika pendiri sudah meninggal dunia, apakah ahli waris pendiri bisa mengambil alih secara sepihak dengan dalih ahli waris pendiri? Tidak bisa. Tadi saya katakan yayasan tidak bisa diwariskan. Jika pendiri sudah meninggal dunia, ya tidak mengapa. Karena tugas dari pendiri itu hanya mendirikan, kemudian setelah berdiri, selesai tugas dia. Kecuali jika pendiri ini terafiliasi dengan pengurus serta pengawas maupun pembina. Ya. Apakah yayasan boleh membuka unit usaha untuk menunjang kegiatannya? Boleh. Lihat ketentuan yayasan di pasal 7 Undang-Undang Yayasan. Yayasan boleh mendirikan kegiatan lain berupa badan hukum lain untuk menunjang kegiatan usaha dari yayasan. Contoh, yayasan mendirikan PT. Ya, tadi ada pertanyaan di dalam grup, nanti akan juga saya bahas kalian di sini. Coba saya cek dulu pertanyaan di grup dari Pak Sony tadi ya. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Apakah PT bisa memiliki yayasan atau sebaliknya? Ya bisa ya. Jadi yayasan mendirikan PT. Itu bisa diperbolehkan. Kemudian di dalam yayasan yang mendirikan PT, maksimal modal yang dikeluarkan untuk mendirikan PT tersebut adalah maksimal 25% dari kekayaan awal yayasan. Ya, tidak boleh lebih dari 25%. Kemudian pengurus, pembina pengawas tidak diperbolehkan menjabat sebagai direksi dan komisaris di dalam PT tersebut. Dia hanya bisa sebagai pemegang saham. Ya. Kemudian apabila PT memiliki yayasan, apakah bisa pemegang saham PT tersebut berperan dalam perubahan atau penunjukan pembina dalam yayasan? Tidak bisa, karena sudah dipisahkan antara PT dengan yayasan. Tidak bisa kekuasaannya hanya ada pada yayasan itu sendiri tadi ya, di dalam pembina. Jika pembina ini yayasan ini mendirikan PT, maka tetap kekuasaannya dalam yayasan. Kecuali di dalam PT yang mendirikan yayasan, ya, maka tetap kekuasaannya ada dalam RUU PS. Ya. Itu dasar hukumnya pasal 7 Undang-Undang Yayasan. Saya lanjutkan lagi. Di dalam chat room, apabila pembina hanya satu orang, bagaimana mengambil keputusan dalam rapat pembina? Kalau satu orang tidak ada yang namanya rapat, namanya adalah keputusan. Ya, ini harus dibedakan. Rapat itu pasti lebih dari satu orang pembina. Jika dia hanya satu, namanya nanti di dalam judul suratnya adalah keputusan pembina. Ya. Lanjut lagi. TPA sudah berjalan sekian tahun, kemudian pengurus TPA ingin mendirikan yayasan sebagai induknya. Apakah bisa dibuatkan akte pendirian yayasan? Bisa. Yaitu dengan cara TPA ini nanti dimasukkan sebagai premisnya, Pak. Ya, di dalam pendirian yayasan. Kemudian apakah nantinya tidak menimbulkan kontra karena adanya perbedaan fakta kegiatan dengan fakta legalitas pendirian yayasan. Nah, ini harus dibicarakan dulu antara pengurus TPA dengan pendiri yayasan itu sendiri. Jangan sampai nantinya ada konflik of interest di dalamnya. Maka harus dibicarakan dulu. Tapi intinya TPA yang sudah berdiri itu bisa untuk mendapatkan legalitas, yaitu yayasan. Lanjut lagi. Untuk yayasan yang lama yang sudah mendapatkan pengesahan wajib menyesuaikan KBLI, betul sekali ya. Tadi ada perintah dari PP itu untuk menyesuaikan
yang namanya penyesuaian maksud dan tujuan yayasan. Ya, maksud dan tujuan yayasan untuk menyesuaikan dengan KBLI. Lanjut lagi. Oke. Perubahan akta yang penting hanya persetujuan pembina dan rapat pengurus. Tidak ya, pengurus tidak untuk melakukan pemberian kewenangan dalam perubahan anggaran dasar. Untuk yayasan itu kewenangan yang tertingginya adalah pembina. Ya, pendiri tidak perlu diminta untuk tanda tangan. Tidak perlu karena tugas dari pendiri ini setelah mendirikan yayasan sudah selesai. Pendiri merangkap sebagai organ yayasan boleh, ya, boleh sekali. Berikutnya, KBLI apa yang cocok untuk perkumpulan dan yayasan. Nanti akan saya share ke grup peserta maksud dan tujuan yayasan yang sesuai dengan KBLI. Boleh juga contoh akta PT yang didirikan yayasan. Oke, nanti saya berikan contoh. Saya pernah mendirikan PT rumah sakit yang didirikan oleh yayasan. Ya. Berikutnya, kegiatan mendirikan rumah sakit, poliklinik bisa digabung dengan kegiatan lain dalam yayasan mengingat pendiri rumah sakit punya peraturan sendiri. Ya, betul. Tadi saya katakan, pendirian rumah sakit dalam badan hukum PT yang didirikan oleh yayasan. Nanti contohnya akan saya berikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat room sudah selesai. Habis saya bacakan semua pertanyaan. Alhamdulillah. Sekarang saya buka kesempatan untuk bertanya langsung secara raise hand dengan membuka speakernya untuk bertanya kepada saya secara langsung. Silakan, saya izin sambil minum ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mau Pak Nur tanya Pak Ilham. Indra. Bu Nur Ilham apa siapa ini sekarang ya? Ya, selamat malam Mas Indra. Om Indra. Silakan Pak Nur. Ya, Om Indra, saya Ilham dari Kabupaten Bengkalis. Om Indra mau bertanya, Ya, silakan. apakah boleh pemerintahan desa untuk mendirikan sebuah yayasan, Om Indra? Yang pertama. Yang kedua, apakah dana desa boleh dipakai sebagai dana modal awal untuk pendirian? Yang ketiga, apakah boleh aparatur desa atau BPD desa merangkap menjadi pengurus di yayasan tersebut? Demikian Om Indra, terima kasih Oke, atas ya. jawabannya. Baik, Pak Nur Ilham ya. Yang pertama, apakah desa bisa mendirikan yayasan? Tidak bisa, ya, karena desa ini ada aturan sendiri, ya, di dalam Undang-Undang Desa. Kemudian, apakah dana desa dipakai untuk pendirian yayasan? Juga tidak bisa, karena dana desa itu digunakan untuk kepentingan desa itu sendiri, bukan untuk kepentingan yayasan. Ingat bahwa pendirian yayasan ini dilakukan oleh orang atau badan hukum, ya, yang mana memisahkan kekayaan awalnya, ya, untuk pendirian yayasan. Nah, yang ketiga tadi sama halnya dengan yang pertanyaan 1-2, ketika desa ini tidak bisa mendirikan yayasan berarti close, tidak bisa lagi aturan-aturan apa, hukum yang mana untuk mendirikan yayasan jika dari desa itu tidak ada. Maka tidak bisa itu dilakukan, Pak Nur ya. Pak Ilham. Baik, terima kasih banyak Om Indra atas Oke. masukan Nah, sarannya. hati-hati jika sebelum mendirikan yayasan atau perkumpulan ataupun PT ataupun badan hukum yang lain. Perhatikan siapa pendiri dari badan hukum tersebut. Jangan asal didirikan. Nanti khawatirnya ketika asal didirikan malah melanggar aturan menyebabkan kebatalan di dalam aktenya. Begitu. Oke, lanjut lagi. Baik, terima kasih Om Indra. Ya, sama-sama. Silakan yang mau bertanya langsung Putri ya, Putri Wayuni. Iya Pak Indra, saya mau tanya. Eh, jadi gini, ini kan ada sertifikat sudah atas nama Nadir perorangan. Jadi setelah itu mereka membentuk yayasan. Apakah Hmm. bisa sertifikat itu dibalik nama ke atas nama yayasan? Hmm. Udah cukup tanyanya? Iya Pak Indra, makasih. Nah, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait masalah wakaf. Jika ada nadir perorangan, kemudian dibalik nama ke atas nama yayasan itu diperbolehkan, yaitu dengan dia datang kepada KUA untuk membuat akta ikrar wakaf, di mana nanti sebagai wakifnya adalah nadir perorangan, ya, sebagai nadirnya yang kedua nanti adalah yayasan, di mana yang bertindak selaku
organ dari yayasan itu adalah ketua yang telah mendapatkan persetujuan dari pembina. Ya, nanti tinggal datang ke sana. Biasanya si KUA ini tidak tahu, Putri. Jadi ada Iya. kita yang sebagai notaris ini untuk memberitahukan kepada kepala KUA itu bahwa wakaf yang diberikan oleh nadir perorangan ini dibalik nama ke atas nama yayasan ini diperbolehkan. Tetapi jika nadir perorangan ini kepada yayasan ini untuk amannya Iya. adalah persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia yang ada di kantor Kementerian Agama kota kabupaten setempat. Karena tanah Jadi wakaf ini tidak diperbolehkan untuk dialihkan. Ya. Jadi sebelum datang ke KUA untuk membuat akta ikrar wakaf, ini datang dulu ke Kementerian Agama ya, untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama ya ya. untuk merubah kepemilikan dari wakaf tersebut. Demikian, Ya Bu. kemarin, iya Pak. Kemarin saya nanya ke kantor pertanahan. Jadi dari kantor pertanahannya itu tidak bisa mendaftarkan, begitu. Alasannya apa di kantor pertanahan? Alasannya karena itu sudah atas nama nadir perorangan, jadi tidak bisa di atas namakan yayasan lagi. Iya, Saya makanya sudah tadi saya bilang untuk ya, amannya adalah meminta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia karena di dalam Undang-Undang Wakaf itu memang tidak boleh dialihkan harta iya, iya. wakaf itu. Maka sebelum membuat akta ikrar wakafnya harus dengan memberikan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia. Oh Begitu. iya, iya. Ya, Baik, Pak Indra. Iya, ya. silakan Makasih. yang mau bertanya lagi, Bu Yanti. Bu Yanti, malam Ibu. Siapa yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yanti, silakan Bu. Pak, mau tanya kalau seandainya yayasan itu akan mendirikan cabang, tadi kan nggak perlu akte Oh, ini, cuma akte pembukaan cabang. Tapi baik. di anggaran dasar itu ada ketentuan harus ada persetujuan rapat pengurus dan pembina itu, Pak. Gimana Ya, itu? ya. Maka harus dibuat dulu persetujuan dari pengurus dan pengawas atau pengurus dan pembina. Jadi sebenarnya begini Bu Yanti ya, kewenangan tertinggi di dalam yayasan itu adalah pembina. Ya. Iya, Nah, kemudian dalam pembina itu mengeluarkan yang namanya rapat keputusan pendirian cabang. Nah, iya, disitulah nanti setelah persetujuan dari pembina itu untuk mendirikan cabang yang diatur di dalam anggaran dasar yayasan. Sehingga tidak menyalahi dari anggaran dasar yayasan. Cuman dibuat iya, yang namanya pendirian cabang, tetapi tidak perlu didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. iya, Cukup akte notaris. Yang kemudian iya, terkait masalah cabang yang didirikan, itu bisa notarisnya siapa saja. Misalkan tadi saya katakan, saya notaris Jakarta, membuat pendirian cabang yayasan di Tangerang, diperbolehkan. Ya, sepanjang tetap menghadap kepada kita notaris. Begitu, Bu Yanti. Tapi di anggaran dasarnya tertulis itu, Pak, harus ada rapat pengurus. Nah, kalau di anggaran dasar harus ada, Persetujuan dari rapat pengurus gitu. ya berarti nanti berita acara rapat pembina itu berdasar mengajak juga pengurus juga rapatnya, Oh, iya, 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 iya. gitu. Diajak juga. Iya, makasih Pak Indra. Khawatirnya nanti pengurus ini tidak diajak, kemudian mendirikan cabang yayasan, nah ini bisa batal nanti karena Iya, tidak sesuai iya, dengan anggaran dasar yayasan, begitu ya. iya, iya. Iya, makasih Pak Indra. Ye, Assalamualaikum. Sami. Siapa lagi yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Bu Ilanur. Ya Pak. Ya, Ya, silakan selamat Bu. malam Pak. Ya, Malam. malam Pak Indra. Saya mau tanya Pak Indra,
Jika ada satu yayasan yang sudah lama vakum, tidak aktif, dan sekarang yayasan yang tinggal adalah ahli warisnya, para pendirinya sudah meninggal semua. Dan para ahli waris itu berniat ingin menjual aset yayasan yang satu-satunya ada di tengah kota. Apakah itu bisa dimungkinkan, Pak, atau tidak? Alasannya apa? Itu aja, Pak. Ya, hal yang seperti itu karena terjadi kekosongan pembina. Ya, yayasan ini masih tidak aktif, pembinanya sudah tidak ada juga, Bu. Sudah ada yang tidak, tapi pembinanya sepertinya sudah almarhum juga, Pak. Ya, maka saran saya, sisa dari organ dari yayasan tersebut meminta pengajuan penetapan pengadilan untuk mengangkat pembina, ya, mengangkat pembina yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam penetapan itu untuk mengangkat dan mengaktifkan kembali pengurus dan pengawas. Jika nama-nama di situ sudah tidak ada semua, maka pembina berhak membuka atau mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas yang baru. Yang jelas, sisa organ dari yayasan itulah yang meminta penetapan pengadilan untuk mengaktifkan kembali kedudukan dia sebagai pembina, ya. Kemudian kita sebagai notaris membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan penetapan pengadilan Halo, tersebut. Ya, putus, Pak. halo, sudah terdengar, Bu? Halo, Pak. Halo, Iya, Pak. Iya, Pak. iya. Jadi gunakan penetapan pengadilan, Bu. Nanti di dalam perubahannya kita masukkan premis dari penetapan pengadilan tersebut. Gitu, ya. Itu ya, Bu Ila. Sepertinya dari Bu Ila ini yang lagi kurang baik sinyalnya. Pak, Silakan. cukup. Iya, Pak. Halo. Ya, sudah jelas ya Bu Ila ya. Pakai penetapan pengadilan, Bu. Pakai Oh, pakai penetapan penetapan pengadilan. pengadilan. Terus aset itu apa bisa dijual, Pak? Ya, Kalau harus misalnya aktif. itu sudah Aktif dulu. Yayasannya ya harus aktif dulu. bisa Setelah yayasan bisa aktif, dijual ya, Pak, ya asetnya. bisa. Karena saya Bisa. ada baca. eh, tapi kalau misal gimana kalau mengenai di undang-undang yayasan itu mengenai harta aset kekayaan tidak bisa dijual belikan kecuali untuk kepentingan yayasan, dalam arti itu untuk dipergunakan untuk Yang tidak bisa diperjualbelikan itu ketika aset itu berupa wakaf, Bu. Tetapi aset itu jika atas nama yayasan itu boleh dijual. Tapi dengan rapat pembina terlebih dahulu untuk menjualnya. Tetapi hasil penjualannya bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan dari yayasan itu sendiri. Oke, Bu Ila lagi off. Silakan lanjut, Bu Diani. Sudah tadi ya? Sama ya Pak, saya mau tanya lagi boleh ya Pak? Sebentar, saya kasih kesempatan dulu yang belum bertanya dari Bu Oke. Amina Ali. Silakan Bu Amina Ali. Ya, Assalamualaikum Pak. Sebenarnya saya udah bertanya di kolom komentar juga tadi Ya, terkait apa namanya ini pendirian cabang yayasan. Kebetulan saya sedang ada pekerjaan itu Pak sekarang. Cuman saya masih ragu-ragu untuk ngerjainnya karena yang saya pertama ini pekerjaan pertama kali saya untuk pendirian cabang yayasan. Jadi saya mesti ekstra hati-hati. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, kalau Bapak tadi menjawab ada rapat pembina untuk pendirian cabang. Nah, apakah di akte pendirian cabang itu organnya itu pembina masih dari pusat, kemudian pengurus dan pengawas boleh tadi orang-orang yang di cabang? Ya, untuk kedudukan pengurus, pengawas yang di cabang itu beda dengan pengurus yang di pusat. Tetapi pembinanya hanya satu, ya, yaitu pembina yang ada di pusat. Begitu, ya. Terus Pak terkait OSS, kan ini untuk pendirian sekolah itu. Nah, apakah untuk izin sekolah itu mengikuti izin sekolah yang sudah ada di pusat atau perlu izin baru lagi, Pak? Izin baru lagi yang di cabang, mengikuti daerahnya. Karena di daerah itu perizinannya nggak sama.
Baik, Pak. Ya, Baik, oke Pak, cukup Pak. Ditunggu cukup ya. aktenya Pak. Ya, ini saya share contoh akte Terima kasih pendirian banyak Pak. cabang perseroan komanditer. Nah, untuk ya pendirian cabang yayasan mungkin besok ya baru bisa saya Ya share karena Pak, saya siap harus Pak. nyari filenya dulu. Tapi ini ada kesempatan saya kasih contoh share pendirian cabang perseroan komanditer sehingga nanti itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Untuk cabang yayasan besok saya berikan. Kalau ketemu malam ini ya saya berikan malam ini. Begitu ya. Ya, terima Oke, kasih banyak Pak Indra. ya sama-sama. Silakan Bu Diani Indra, apalagi yang mau ditanyakan Bu? Eh, Gini Pak, ada klien datang ke saya. Dia dulu pernah mendirikan perkumpulan Padepokan Pencak Silat tahun Hmm. 2013. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Kemudian kan ada peraturan baru untuk eh, mendirikan perkumpulan dengan badan hukum. Nah, itu kalau misalnya yang sudah ada itu kita dirikan kembali, pakai premisnya dimasukkan bisa ya, Pak? Iya, jadi kalau misalkan non badan hukum, kan ada ya, tadi saya katakan bahwa perkumpulan itu ada yang badan hukum dan yang non badan hukum. Ya. Nanti contohnya saya berikan perkumpulan yang non badan hukum juga saya berikan di dalamnya. Jika awalnya dia belum berbadan hukum, lalu kemudian dia dimasukkan menjadi badan hukum, maka yang non badan hukum tadi sebagai premis dari perkumpulan yang berbadan hukum. Sehingga jelas sekali awal atau sejarah dari perkumpulan tersebut. Ya, Ya. demikian Iya, itu. Pak. Pak, tapi masalahnya gini, Pak. Pendiri perkumpulan itu minimal kan 3 orang ya, Pak. Pendiri perkumpulan minimal 3 orang. Nah, ya itu dulu tuh didirikan oleh 4 orang. Hmm. Kemudian 2 orang meninggal dunia, Pak. Lalu bagaimana ini, Pak, nanti untuk penandatangan akta yang baru ini, Pak? Tadi saya katakan, pendiri itu tugasnya hanya mendirikan saja. Hmm. Setelah berdiri, beralih lagi kepada organ yang lain, pengurus dan pengawas. Ya, Hmm. nah itu sudah saya share di grup peserta itu bisa Bapak Ibu lihat. Ini juga ada pendirian perkumpulan cabang olahraga yang tadi saya katakan eh, sepak bola dan yang lain. Tapi di sini saya contohnya adalah draft perkumpulan panahan. Ini nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Oke, Ya, oke. silakan dicek di dalam grup peserta. Baik, Pak. Oke, Ya, terima kasih, Pak Indra. ya sama-sama Bu Diani. Ada Belum mendidih juga. apanya yang ini kopinya? Wah, enak ini kalau ada kopi ini malam hari ini. Oke, lanjut lagi dalam chat room nih Pak Agus nih. Ini kuah. Sebentar saya mute dulu ini biar kopinya nggak keluar di sini. Terkait yang Ini 2 per 1. kepada Bu Ila. Sebentar. Oke, terkait yang ditanyakan Bu Ila, yayasan tidak bisa diwariskan berarti menjual aset yayasan apabila organ yayasan dikaitkan kembali, apakah tidak berarti Belum, Pak. sebentar. Yang lagi ngomong ini tolong di mute dong, ya. Jangan mengganggu acara pada malam hari ini, ya. Oke, saya mute dulu nih. Ya. Kopinya Bu Alifkah, jangan lupa Bu ya, kopinya dihadirkan di sini malam ini. Enak sekali kalau ada kopi nih. Oke, saya lanjutkan lagi. Yayasan tidak bisa diwariskan, berarti ahli waris tidak berhak menjual aset yayasan. Betul sekali, tidak bisa. Apabila organ yayasan dikaitkan kembali, apakah tidak berarti yayasan itu dihidupkan kembali untuk kembali mati. Sedangkan keinginan ahli waris ingin menjual satu-satunya aset yayasan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait masalah yayasan yang eh, di mana aset yayasan itu bukan diatasnamakan yayasan, tapi diatasnamakan perorangan. Kemudian perorangan ini meninggal dunia, ya. Perorangan ini meninggal dunia sehingga jatuh kepada siapa? Kepada ahli waris. Kemudian ahli waris
terhadap harta warisan ini diperbolehkan menjual karena perorangan sertifikatnya. Akhirnya yang terjadi adalah yayasan ini menggugat ahli waris karena aset itu dibeli atas nama yayasan asetnya. Nah, saya kembali lagi ke permasalahan yang ada di chatroom. Ketika yayasan ini diatasnamakan, asetnya diatasnamakan yayasan, maka ahli waris tidak berwenang untuk menjual. Siapapun tidak berwenang untuk menjual kecuali organ yayasan itu sendiri, yaitu rapat pembina. Ya, untuk mengaktifkan kembali yayasan yang tadi itu dikatakan lagi mati, dengan pengangkatan pembina ini, kemudian mengangkat pengurus dan pengawas yang baru, kemudian menjual asetnya. Hati-hati ketika aset ini berupa wakaf. Tadi yang dikatakan dari penanya tadi, bahwa tidak bisa dialihkan harta wakaf. Benar sekali, dalam undang-undang wakaf itu, aset berupa wakaf ini tidak bisa dialihkan dalam bentuk apapun. Jika mau mengalihkan harus dengan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya. Nah, maka dari itu harus hati-hati. Menjual boleh. Yayasan ini menjual asetnya boleh. Dan saya pernah melakukan itu dan sudah terjadi jual belinya. Sebagai penjualnya siapa? Yayasan. Pembelinya bisa perorangan, bisa badan hukum. Ya. Tetapi untuk aset yang atas nama yayasan itu sendiri yang bisa dijual. Ya, biasanya ini pengalaman saya, yayasan-yayasan ini, kebetulan saya juga sebagai tenaga ahli di yayasan itu, ada beberapa yayasan besar di Indonesia yang mana saya termasuk tenaga ahli di sana. Mereka punya politik untuk menerima aset berupa hibah dari masyarakat yang ada di pinggir jalan. Nah, yang di pinggir jalan ini tidak diatasnamakan yayasan, tapi diatasnamakan perorangan. Sehingga nanti bila terjadi jual beli itu mudah. Tetapi aset-aset yang di dalam kampung, ya, di dalam kampung itu diatasnamakan yayasan, sehingga tidak bisa diperjualbelikan dengan mudah, walaupun senyatanya ini bisa diperjualbelikan. Tetapi yang untuk di pinggir jalan itu diatasnamakan perorangan. Nah, resikonya ketika nanti diatasnamakan perorangan ketika meninggal dunia, maka jatuh kepada ahli waris. Ya, demikian. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil melihat di grup peserta ya, saya berikan contoh draft perkumpulan yang panahan, olahraga. Lalu ada perkumpulan yang non badan hukum. Ada juga perkumpulan yang badan hukum. Ya. Nah, untuk yayasan rumah sakit ini berupa PT. Sebentar, coba saya nanti akan cari filenya, contoh aktenya. Saat saya masih ada di Nganjuk, itu saya pernah membuat akte itu. Nah, sekarang sudah pindah di Jakarta. Jadi nanti contoh yang saya berikan adalah akte Nganjuk. Ya. Nah, itu yayasan mendirikan rumah sakit dalam bentuk PT rumah sakit. Ya, nanti akan saya berikan contohnya. Oke. Sekarang saya berikan contoh juga di dalam grup anggaran rumah tangga perkumpulan. Tadi kan saya katakan ya, bahwa selain anggaran dasar, ada yang namanya anggaran rumah tangga. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang saya berikan di dalam grup ini adalah contoh anggaran rumah tangga perkumpulan Tridara. Jadi ini nanti bisa diedit, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perkumpulan itu sendiri. Terkadang ada perkumpulan itu meminta kepada kita, selain kita membuat anggaran dasar, juga membuat anggaran rumah tangga, gitu. Ya, jadi itu sudah saya share contohnya, nanti bisa dibuka dan diedit sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi? Silakan. Saya lagi, Pak. Ya, silakan Bu. Pak, kebetulan ini ada yayasan mau membeli aset, gitu. Tapi asetnya ini sudah dibeli sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian organnya juga sudah berubah. Baru mau dibalik nama sekarang. Itu bagaimana, Pak ya? Ya, Prosedurnya. kalau aset sudah dibeli lama, kemudian mau dibalik nama, ya harus dicari lagi. Ini si orang-orangnya yang jual ini.
ya. Harus dicari lagi. Kalau Gimana? penjualnya ada Pak, cuman maksud saya yang bertanda tangan di akta jual beli itu pengurus yang sekarang. Yang tanda tangan di dalam akte jual beli untuk aset tersebut adalah pengurus yang sekarang, ya. Tapi kan bertindak atas nama siapa? Yayasan, Yayasan Pak ya. gitu, ya. Soalnya Nah, anu Pak berkaitan dengan anggaran apa namanya bantuan hibah dari Pemda gitu teh. hmm, Bantuan itu kan yang 10 tahun lalu Pak, tapi belum dibalik nama. Nah, baru dibalik nama sekarang. Nah, jadi saya takut juga kalau berkaitan dengan APBD gitu lah Pak. oke. Kalau bantuan hibah dari Pemda dan segala macam, ini juga harus hati-hati. Harus dengan persetujuan dari DPRD, ya. Karena aset-aset Pemda, aset-aset itu tidak bisa serta-merta diberikan kepada siapapun, apalagi kepada yayasan itu juga harus diberikan persetujuan dari DPRD, ya. Begitu Bu Aminah. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan di grup ini, Bu dari Bu Rahmi ini. Pendirian dan teknis pendaftaran tadi sudah saya jelaskan ya, yang nomor satu. Lalu yayasan lama yang belum terdaftar. Yayasan lama yang belum terdaftar, itu nanti ada yang namanya perubahan anggaran dasar pasal 37A atau pasal 15A. Lalu mekanisme penggantian pengawas, pengurus, dan pembina. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana kekuatan hukum dari pembina itu untuk melakukan mengangkat pembina maupun apa namanya memberhentikan si pengurus dan pengawas. Begitu ya. Begitu Bu Rahmini, kira-kira ada lagi mungkin? Silakan yang mau bertanya. Contoh ART yayasan ada nggak Pak? Ya itu tadi nanti tinggal ngedit ya. Itu sama itu. Perkumpulan maupun yayasan kan sama. Oke, lanjut lagi. Pembuatan CV apakah akta pendirian penyebutan persekutuan komanditer atau masih boleh perseroan komanditer? Soalnya di AU saat ini didaftarkan penyebutan persekutuan. Persekutuan ya namanya ya. Persekutuan komanditer. Sudah tidak lagi dengan perseroan komanditer. Sehingga akte kita, akte CV kita harus bunyinya di dalam aktenya adalah persekutuan komanditer. Begitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung sambil saya mencari contoh-contoh aktenya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Contoh akte akan saya kasih share ke ini kepada grup yayasan. Tadi ada yang bertanya terkait masalah penegasan perkumpulan. Ini contoh dari penegasan pendirian PT Perorangan nih yang saya berikan. Ini juga bisa dipakai untuk hal yang lain ya. Ketika ada PT Perorangan meminta akte pendirian notaris, kan tidak ada tuh akte PT Perorangan. Yang ada kan langsung upload ke AHU. Maka kita bisa berikan contohnya, yaitu seperti ini yang saya share sekarang nih. Nah, ini akte pendirian penegasan pendirian PT Perorangan. Nah, kalau perkumpulan nanti yang namanya akte penegasan pendirian perkumpulan yang terlambat tadi. Yang paling bawah ini perubahan anggaran dasar pasal 37A. Ya, pasal 37A ini adalah yayasan lama yang belum terdaftar di AHU. Ya. Oke, Ibu, nanti akan saya share sambil cari ya contoh pendirian PT dari yayasan. Saya pernah membuat, nanti akan saya share juga. Cabang yayasan juga akan saya share juga yang asli di dalam grup peserta. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ini ada chat room nih. Saya Pak. Bu Ila, ya, silakan Bu Ila. Iya Pak, maaf saya mau lanjutin pertanyaan saya tadi karena masih ada yang kurang jelas. Saya pernah sehubungan dengan pertanyaan saya tadi ya Pak. Ketika saya mempelajari tentang undang-undang yayasan, ternyata kan ada larangan untuk menjual aset yayasan Pak. Di pasal berapa? Sehubungan Coba dilihat. kalau nggak salah ada di pasal 4 atau 5 ya Pak ya. Jadi aset yayasan itu tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi dalam arti itu harus untuk kepentingan yayasan.
Hmm. Misalnya sekolah karena dia mau dijual karena uangnya untuk pengelolaan yayasan lagi itu diperkenankan kalau saya nggak salah Hmm. tafsir Hmm. ya Pak ya. Nah, Hmm. berkaitan dengan case saya yang kemarin, karena itu asetnya kebetulan ada di tengah kota dan nilainya juga sudah mahal dan memang sepertinya itu memang sebenarnya aset salah satu pembina atau pengurus ya Pak. Jadi ahli waris itu memang itu milik keluarga, jadi ingin sekali menjual. Tapi dengan case itu apakah bisa dimungkinkan aset itu bisa dijual untuk dimiliki kembali kepada pemiliknya Pak? Karena kan statusnya sekarang kuo ya, tidak bisa diapa-apain. Ya itu tadi Bu, saya katakan tadi harus dengan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Lihat ketentuan di dalam pasal 37 Undang-Undang 16 2001, ya, junto Undang-Undang 28 2004, pasal 37, ya, huruf B. Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina. Berarti apa? Berarti aset atau kekayaan yayasan ini dapat dijual kepada pihak lain selama memenuhi ketentuan pasal 37 ayat 1 huruf B Undang-Undang Yayasan. Yaitu apa? Persetujuan dari pembina, ya, untuk menjualnya. Tapi ahli waris tidak bisa menjual karena dia bukanlah termasuk organ dari yayasan. Hati-hati bahwa aset yayasan ini misalkan berasal dari wakaf, ya, jika mau dijual aset wakaf itu harus dengan persetujuan, ya, dari BWI, Badan Wakaf Indonesia, terkait ketentuan wakaf, ya. Bahwa pasal 26 Undang-Undang Yayasan ini, kekayaan yayasan itu bisa berasal dari hibah, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan. Maka diperbolehkan dijual pasal 37. Tetapi harus dengan rapat pembina terlebih dahulu dalam hal menjual aset yayasan. Demikian Bu Ila. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak Indra. Baik. Berarti Demikian boleh Bapak Ibu, dijual ya ada Pak? lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, yang raise hand ataupun di kolom komentar ya. Silakan untuk bertanya secara langsung juga boleh. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. saya Bu Hermina ya dari mana Bu? ingin bertanya. Saya dari Sidrap Sulsel, Oke, Pak Indra. silakan Bu, silakan. Ya, gini Pak Indra, masalah wakaf juga. Ini ada tanah yang diwakafkan kepada yayasan Hmm. dan pengurusnya ini ingin membalik nama YSM-nya ini berdasarkan akte ikrar wakaf. Tapi setelah ditanyakan ke BPN, BPN mengatakan bahwa enggak bisa langsung atau enggak serta-merta bisa dibalik nama ke sertifikat wakaf. Alasannya katanya harus dilihat dulu kegiatan dari yayasan tersebut, apakah ada komersilnya atau hanya memang semata-mata murni ibadah, pertujuan ibadah. Kalau ada kegiatan komersil berarti itu enggak bisa katanya dibalik nama ke atas nama sertifikat wakaf, harus dalam bentuk HGB. Apakah memang seperti itu, Pak? Iya, betul Aturan. itu ya. Jadi Ya. tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang 40 itu tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun. Dijual, dihibahkan, disewakan, Hmm. ya, itu tidak diperbolehkan. Apalagi Enggak, tadi dikatakan tidak, Pak, bahwa Mas. yayasan ini bersifat profit, ya itu justru tidak boleh juga. Dalam bentuk wakaf, kalau mau dialihkan harus dengan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi kita sebelum Ini membuat baru mau akte di jual belinya harus Nah, izin dulu. Begitu, Bu. iya. Enggak, ini pengurusnya baru mau balik nama SHM-nya ke ini tanya nih Pak, kan yang diwakafkan dalam bentuk hak milik. Setelah ada akta ikrar wakaf, pengurusnya mau membalik nama menjadi sertifikat wakaf. Oleh BPN katanya tidak bisa karena harus dilihat dulu dari kegiatan
yayasan itu? Apakah ada komersil atau hanya Oh, salah, ibadah itu orang saja? BPN-nya yang salah, Bu. Orang BPN-nya yang salah dan tidak mengerti Ya, tentang wakaf. Ketika hak milik diwakafkan berdasarkan akta ikrar wakaf, maka sertifikat ya, tersebut menjadi sertifikat wakaf, ya, ya, atas nama yayasan. Tidak perlu lagi melihat yayasan ini dia profit ataupun yayasan yang keagamaan, tidak perlu melihat itu. Karena jika sudah ada ikrar wakaf, itu berarti sudah memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Wakaf. Nah, Ibu bisa ya, menyodorkan Undang-Undang Wakaf itu kepada BPN, bahwa dengan akta ikrar wakaf ini bisa diperoleh sertifikat wakaf. Sehingga ketentuan di dalam UPA terkait masalah sertifikat hak milik, ya, ini setelah adanya ikrar wakaf, maka berubah menjadi sertifikat wakaf. iya, Demikian, Bu Ermina. iya. Jadi ini BPN-nya harus dijelaskan seperti Iya, itu, Pak. iya, begitu. Solusinya nanti Ibu ketika ada di BPN bertemu dengan kasihnya, nanti telepon saya yang akan mencoba Oh, iya. menjelaskan nanti. Begitu, Oh, iya. ya. Nah, ini Oh, informasi, iya. sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang menghadapi hambatan di kantor pertanahan terhadap proses, bisa menghubungi saya langsung akan telepon kakannya, melaksanakan kewenangan saya dari KSP untuk menertibkan pelayanan di kantor agraria. Ya, semoga bisa bermanfaat hadirnya saya Iya. ini di hadapan rekan-rekan sekalian yang mengalami hambatan di kantor pertanahan dimanapun di seluruh Indonesia. Ya, nanti akan saya telepon kepala kantornya supaya urusan Bapak Ibu sekalian ini diberi kelancaran di kantor pertanahan. Ya, tuh Keren selesai. Pak, keren. Ya, Keren banget Pak. Iya. ya, Terima terima kasih, kasih Bu. Pak. Ada lagi Ya, yang terima kasih. mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan di kolom chatroom, ya. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atribut motor kepada anggota masuk dalam laporan pajak atau hanya cukup lapor pajak nihil? Ya harus lapor pajak dengan penghasilan, ya. Tidak boleh kita ini memanipulasi data pajak, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Menteri Keuangan pun juga seperti itu. Pemerintah sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk menarik pajak dari masyarakat, sehingga apapun dibebani pajak. Tetapi ketika ada penghasilan oleh badan hukum tersebut, maka harus dilaporkan penghasilannya. PPh pasal 25, ya. Karena nanti kalau tidak dilaporkan, mengakibatkan perubahan anggaran dasarnya terhambat jika ingin melakukan perubahan anggaran dasar. Karena kita pasti akan diminta untuk lapor SPT tahunan dari AHU itu. Ya, demikian Bu Linda. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apapun pesanan Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam grup seminar, misalkan pesan akte yayasan, pesan akte perkumpulan, pesan apa saja yang seputar terkait perkumpulan dan yayasan, nanti ingatkan saya di dalam grup ya, supaya saya tidak lupa, ya, supaya nanti saya bisa kirimkan contoh-contohnya di dalam grup tersebut. Berikut juga dengan rekaman, hasil rekaman ini nanti akan saya berikan ke dalam grup peserta. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung, silakan. Penggabungan yayasan ya. Penggabungan yayasan itu bisa ya, solusi dari penggabungan yayasan. Sebentar. Contoh aktenya saya juga ada. Sebentar saya jelaskan dulu terkait masalah penggabungan yayasan. Penggabungan yayasan ini bisa dilakukan oleh yayasan yang ingin bergabung ketika yayasan yang lama atau yayasan yang ingin bergabung ini sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ya, yang menyatakan di dalam pasal 57-nya itu bahwa perbuatan hukum penggabungan yayasan ini dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, ya, sehingga setelah bergabung kepada yayasan yang menerima penggabungan, yayasan yang menggabungkan diri itu menjadi bubar. Tapi tidak bubar dengan sendirinya, dia harus dengan akta pembubaran yayasan.
Ya, contoh akte penggabungan yayasan juga akan saya share nanti berikut juga dengan materi-materi penggabungan yayasan. Oke, Pak, berarti Pak produk untuk penggabungan yayasan itu yang pertama akte penggabungan, kemudian akte pembubaran, gitu ya Pak ya? ya dibuat akte penggabungan terlebih dahulu, baru akte pembubaran. Ya, begitu. Sebentar, nanti akan saya share Bu, contoh akte penggabungan. Nah, ini saya sudah menemukan aktenya nih, akte penggabungan. Ya, ini draft akte penggabungan antara PT. Ini juga bisa dilakukan kepada yayasan. Tinggal edit-edit saja nanti Bapak Ibu sekalian. Ini penggabungan PT. Kemudian ada juga pembubaran ya. Pembubaran saya share juga di dalam grup materi. Ya, pembubaran pembentukan tim likuidasi yayasan. Ya, begitu ya. Demikian Bu Aminah secara singkat. Jelas Ya ya Bu? Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak, keren. Keren Ya, banget malam baik, ini Pak. baik. Ya. Ada Bu Yanti. Masih adakah diskusi semacam ini dengan topik lain di waktu lain pula? Ada. Saya setiap minggu nanti akan adakan seminar seperti ini dengan topik yang berbeda-beda. Ya, kemarin saya masalah BO minggu kemarin. Masalah benefit ownership, tidak pidana pencucian uang bagi notaris minggu kemarin. Hari ini masalah yayasan dan perkumpulan. Minggu depan nanti kita bahas masalah perjanjian kawin kalau berkenan. Ya, perjanjian kawin. Ya, nanti PT kapan bisa. Pak? PT. PT juga bisa, tergantung nanti Bapak Ibu mau usul masalah apa. Saya menguasai, alhamdulillah menguasai berbagai materi dalam dunia kenotariatan. Ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk menggali keilmuan. Ya, apalagi saya ada di KSP, ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperlancar urusan Bapak Ibu sekalian di berbagai kementerian. Ya, minggu depan saya akan ketemu dengan Bareskrim, juga dengan Wakapolri untuk membahas pengkondisian visi dan misi dari Mabes Polri dengan dunia notaris PPAT dalam hal penyelidikan agar mempunyai SOP yang sama mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mengurangi angka kriminalisasi bagi notaris dan PPAT. Mohon dukungannya. Ya. Mantap Pak, setuju. Nah, karena selama ini kriminalisasi bagi notaris PPAT itu sangat masif sekali, bahwa perkara perdata tiba-tiba ketika masuk ke penyelidikan menjadi pidana. Nah, ini yang salah sekali. Makanya minggu depan ini saya sudah ada janjian dengan Wakapolri, dengan Kepala BIN, Badan Intelijen, ya, juga dengan Kabar Eskrim untuk menyamakan visi misi sehingga permasalahan angka kriminalitas di daerah ini bisa berkurang. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah masing-masing, jika mengalami permasalahan ini bisa japri ke saya supaya saya bisa lanjutkan ke Kapolri untuk menegur penyidik yang ada di Polda ataupun Polres masing-masing. Ya, oke. Akta pendirian PT yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ada nanti ketika kita bahas masalah PT ya. Nanti akan saya kupas tuntas masalah PT, mulai dari PT Perseroan Perorangan sampai PT Umum dan PT PMA, itu nanti di seminar berikutnya. Ya, saya lebih senang peserta itu sedikit, tetapi ilmu yang didapatkan di dalam diskusi itu sampai ke akar-akarnya yang kita gali. Daripada pesertanya banyak sampai ratusan ribuan, tetapi yang ada adalah hanya istilahnya tidak ada yang didapatkan. Nah, malam ini saya bisa berikan, saya berbicara sebagai narasumber, langsung saya juga bermain grup ya di grup seminar itu. Saya berikan contoh-contohnya sesuai dengan permintaan. Ya, ini mudah-mudahan ini belum ada di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya. Baru kali ini
diskusi tanya jawab ini. Bahwa seminar ini langsung diberikan dengan contoh aktenya, kita kupas tuntas, ya. Kemudian sesuai dengan permintaan, langsung kita berikan, tidak menunggu lagi. Karena bagi saya sendiri menunda-nunda adalah pekerjaan yang tidak baik, maka saat ini juga kita berikan sehingga besok kita bisa berikan dengan kegiatan yang lain. Itu dari saya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya sebelum kita tutup, ya. Saya ini bisa. Boleh ya Pak, sekali lagi. Silakan, boleh sekali. Silakan. Pak, Atau terkait AHU mau Pak. bahas yang lain juga boleh, silakan. Saya beri Uh, kesempatan. terkait Ya, pendaftaran yayasan di AHU Pak. ya. Kemarin saya kan akses pendaftaran yayasan. Nah, Hmm, kemudian sudah sampai pratinjau, terus habis pratinjau itu kan apa namanya upload akta Pak. hmm, Nah, kemudian pas upload akta apa namanya? Ya pas pratinjau itu nah Pak. Nah, pas hmm, pratinjau itu Pak, saya lihat ternyata saya salah masukkan tanggal akta Pak. hmm, Nah, kemudian di kolom tanggal akta itu nggak bisa diperbaiki, gitu kan Pak. hmm. Akhirnya saya pilih hapus akte. Nah, hapus akte, saya pikir kan voucher nama masih bisa dipakai. Yang nggak bisa dipakai lagi kan voucher pendaftaran aja kan Pak. Nah, saya ulang lagi pendaftaran, beli voucher untuk pendaftaran baru, kemudian saya pakai voucher voucher pesan nama yang lama gitu. Tapi begitu habis tinjau Pak dia kembali lagi. Apakah voucher pesan nama itu sudah tidak bisa dipakai Ya, tidak bisa, untuk Bu. Tidak bisa nah, dipakai lagi. oh Harus beli baru lagi. Kemudian jika salah, ini sebenarnya bisa menggunakan voucher perbaikan. iya Ya, saya keliru kemarin itu Pak. iya, harus hati-hati. Hmm, Makanya jangan kita serahkan kepada karyawan kalau bisa. Harus hati-hati. iya. Saya sendiri waktu itu Pak Irsa. Ya, ini jadi pengalaman saja, Bu Aminah ya, supaya tidak Iya terulang Pak, lagi. betul Pak. Berarti Pak saya nama itu kalau sudah kadaluarsa nanti berarti bisa saya pesan lagi ya Pak ya? Iya, harus pesan lagi kan ada masa berlakunya itu namanya. Oh, berarti saya nunggu habis masa berlaku ini Pak. Ya, Baiklah Pak. oke. Ya, Oke. saya lanjut di chat room nih terkait masalah tanah hak milik baik yayasan maupun perkumpulan. Sebenarnya di dalam PP 63 ya, tahun 36. Oh, sorry, 36 tahun 63. PP 36 tahun 63 bahwa yayasan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan ini boleh memiliki hak milik, ya, asalkan dengan rekomendasi dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Keagamaan. Jika dia tidak ada rekomendasi tersebut, maka statusnya menjadi HGB atau bahkan hak pakai, ya. Sehingga apabila Bapak Ibu sekalian ingin memproses peralihan hak, jika dalam status dia hak milik, lihat dulu rekomendasinya. Apakah dia bisa mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Agama? Karena di dalam PP 36 tahun 63 itu, PP 38, sorry, PP 38 tahun 63, itu boleh memiliki hak milik. Ya, badan-badan hukum yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan itu boleh memiliki hak milik. Tapi jika dia tidak memiliki rekomendasi, maka status kepemilikan tersebut harus berubah menjadi HGB. Demikian, Bu Asri. Pak Agus, silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus, silakan Pak. Oke, mohon maaf tadi entah saya terlewat atau memang ada pertanyaan yang terlewat di chat room. Saya tadi sempat tulis untuk tanya. Kaitannya dengan yang tadi disampaikan Bu Ila, dua pertanyaan saya ini. Yang pertama, memang banyak aset yang diatasnamakan perorangan, bahkan di tempat kami pun. Kemudian misalkan pada waktu si atas nama sertifikat itu masih menjadi pengurus, mereka sepakat untuk mendirikan bangunan di tanah yayasan yang nama perorangan.
oh itu punya bapak saya kok. Iya, iya. Dan ingin menjual seperti yang tadi disampaikan Bu. Pastinya ada sengketa antara dengan yayasan. Apakah cukup penyelesaiannya dengan putusan pengadilan atau penetapan putusan pengadilan itu, Pak Indra? Yang kedua, kalau misalkan cukup dengan putusan kaitannya dengan kasus yang diterima Bu Yuna, sertifikat atau sama perorangan, nantinya misalkan komparisinya penjualnya itu Nggak jelas suaranya, Pak. Oke, kurang keras mungkin ya Pak. Ya, yang kedua, pertanyaan yang kedua, Pak. Oke, yang kedua, kasus yang diterima Bu Ila, sertifikat atas nama perorangan, apakah nantinya dalam komparisi akte jual beli pihak pertamanya adalah yayasan, bukan ahli waris ya, karena sertifikat atas nama perorangan. Kemudian, apakah tidak risiko aktivitas ditolak kantor pertanahan jika penjualnya adalah pihak yayasan? Demikian Pak Indra. Oke, ya baik Pak Agus. Saya jelaskan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, bahwa penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan dua cara. Yang pertama secara litigasi, yaitu diajukan permohonan gugatan kepada pengadilan negeri. Yang kedua, non-litigasi, yaitu dengan cara menggunakan hakim arbitrase. Kebetulan saya juga hakim arbitrase yang selalu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Itu bisa. Ya, itu terkait masalah penyelesaian sengketanya. Jika ada sengketa dari ahli waris kepada yayasan ataupun sebaliknya. Kemudian jika dalam perolehan hak itu adalah sertifikat itu adalah atas nama perorangan, maka sebagai pihak pertamanya adalah perorangan, bukan yayasan. Walaupun nyata-nyata sertifikat itu dibeli atas nama yayasan. Tetap perorangan, Pak. Tetap warisan, ahli waris. Ya, yang menjualnya, pihak pertamanya. Tidak bisa serta-merta yayasan ini karena sertifikat ini perorangan, kemudian karena yang beli ini dari uang yayasan, kemudian setelah pemilik meninggal, yayasan mengklaim, ini tidak bisa. Maka tadi yang terjadi seperti yang saya ceritakan adalah gugatan di pengadilan dari yayasan ini. Ya. Nah, maka ketika sertifikat itu perorangan, ya kita ikuti aja ketentuan dalam PP 37 tahun 98 terkait masalah pembuatan akte. Ya. Kemudian lihat juga apakah ini harta bawaan atau harta bersama, ini nanti akan kita bahas dalam materi perjanjian kawin. Ya. Kemudian lihat juga jika ahli warisnya harus semua ikut tanda tangan, jangan boleh tidak boleh kurang ahli waris. Ya. Dan lain-lain. Kalau diatasnamakan yayasan sebagai pihak pertamanya, ya ini juga error in persona namanya. Dia tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum karena bukan atas nama yayasan untuk pihak pertamanya. Ya pasti akan ditolak oleh kantor pertanahan pasti. Ya, demikian Pak Agus. Oke, mohon maaf boleh saya lanjutkan Pak? Boleh, silakan. Oke, kalau misalkan terjadi gugatan antara yayasan dengan ahli waris, kemudian yang memang pemenangnya adalah yayasan. Sedangkan kalau misalkan dikaitkan dengan AJB yang tanda tangan adalah ahli waris. Solusinya bagaimana, Pak? Sorry, Pak. Ya, misalkan ahli waris tidak mau menandatangani sebagai pihak penjual. Penetapan pengadilan, Pak. Penetapan pengadilan untuk penetapan gugatan jual beli namanya. Bukan penetapan tapi gugatan, Pak, bentuknya. Karena kemarin saya masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Di situ saya ke Sismin Bakumnya. Saya tanyakan untuk terjadi case seperti yang Pak Agus ceritakan, bahwa ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, kemudian sudah terjadi jual beli berdasarkan kwitansi, maka kita sebagai pemohon ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di mana letak tanah tersebut berada. Kemudian nanti akan dipanggil nih oleh pengadilan si ahli waris itu. Jika 3 kali dalam panggilan itu tidak datang, maka pengadilan bisa memutuskan gugatan tersebut, gugatan first take ya, karena tidak dihadirnya para pihak. Dengan keputusan gugatannya adalah memerintahkan kepada kantor pertanahan untuk memproses peralihan hak dari ahli waris ini ke atas nama
perorangan ataupun badan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada tanpa akte jual beli. Karena di dalam PP 24 jelas sekali bahwa proses sertifikat itu bisa juga dengan putusan pengadilan. Demikian, Pak Agus. Oke, Pak Indra. Terima kasih atas pencerahannya. Sami-sami. Ya, silakan yang mau bertanya. Masih ada 15 menit lagi nih sebelum kita tutup. Dari Bu Sri ya. Bagaimana kalau untuk perubahan yayasan? Nama di KTP yang sekarang Putri Adina Akbar, tapi di aplikasi Putri Adina Sembiring, KTP lama. Bagaimana mengenai perbedaan ini? Buat keterangan, surat keterangan dari lurah ataupun Dukcapil, ya, untuk amannya Dukcapil ya, bahwa Putri Adina Akbar dan Putri Adina Sembiring adalah satu orang yang sama. Begitu, ya. Dengan keterangan itulah nanti masuk di dalam komparisi untuk menguatkan bahwa nama di dalam KTP itu adalah satu orang yang sama, sehingga dia berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Demikian, Bu Sri. Mungkin ada lagi atau yang masih ganjel nih di Bapak Ibu sekalian. Apa yang mau ditanyakan segera ditanyakan saja, ya, bebas. Permasalahan yayasan, perkumpulan, ini ada trik and tips-nya, ya, trik and tips supaya yayasan ini tidak ditolak, perkumpulan ini tidak ditolak, ya, verifikasinya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, jika mengalami hambatan yang seperti itu bisa japri ke saya karena link saya ini ada di berbagai macam kementerian ya melalui jalur KSP ini. Saya bisa membuka BO atas BO yang terblokir. Saya bisa, ini sekedar informasi nih, saya bisa membantu percepatan verifikasi notaris. Saya bisa memindahkan notaris, mengangkat dan memberhentikan notaris melalui rekomendasi KSP ke Majelis Pengawas Pusat Notaris. Ya, jadi masih banyak kesempatan nanti yang bisa saya bantu kepada Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan di chat room. Kalau sudah terlanjur masa jabatan pengurus dan pembina di akte yayasan 10 tahun, bagaimana Pak? Ya, ikuti ketentuan di dalam anggaran dasar yayasan itu sendiri. Ya, tetapi saya yakin bahwa jabatan pengurus itu 10 tahun itu tidak akan bisa efektif di dalam yayasan. Kita sebagai notaris kewenangannya hanya membuat akta. Ya. Tapi jika permintaan 10 tahun, saya selalu mengatakan undang-undang yayasan maunya hanya 5 tahun. Ya, karena orang kalau sudah 5 tahun itu penjabat itu sudah memiliki titik jenuh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia kadang-kadang tidak efektif dalam menjalankan roda organisasi dari yayasan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyarankan, ya, menyarankan kepada para pengadap bahwa masa jabatannya dibatasi 5 tahun untuk pengurus. Ya, tapi kalau pembina itu tidak terbatas. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita sudah berbicara hampir 2 jam, ya, non-stop, langsung dengan contoh aktenya di dalam grup. Masih ada nih. Kalau semisal ada yayasan yang pendirinya sudah meninggal dunia, dan yayasan ini sudah lama tidak aktif, kemudian sekarang yayasan tersebut akan diaktifkan kembali dengan pendiri yang berbeda. Tidak bisa ya, Ibu Eli ya, yayasan yang pendirinya sudah meninggal dunia ini berarti tugas pendiri itu sudah selesai. Lalu berganti kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Kecuali pendiri itu terafiliasi dengan yayasan. Organ yayasan, misalkan pendiri sebagai pembina, pengurus, pengawas. Nah, contoh yang sudah saya berikan itu di dalam grup itu adalah perubahan pasal 37A. Ya, pasal 37A ya, itu adalah perubahan yang mana yayasan-yayasan lama yang belum masuk di dalam AHU. Ya, dia sudah mendapatkan pengesahan dari Berita Negara dan juga pengadilan. Begitu.
Jika membuat nama yang baru, yayasan yang baru, ini akan menimbulkan kontradiksi nanti dengan yayasan yang lama. Ya, sebaiknya ya tetap yayasan yang lama itu saja dengan perubahan anggaran dasar. Pasal 37A atau pasal 15A. Ya, demikian Bu Eli. Saya pikir itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan pada malam hari ini pembahasan kita terkait masalah yayasan dan perkumpulan ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk menjalankan jabatan kita, dan saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian tetap menjalankan jabatan sesuai dengan koridor kita, yaitu jabatan notaris dan PPAT. Karena ada berita viral kemarin, MPPN memberhentikan 11 notaris ya, yang disebutkan di dalam berita itu karena melakukan pelanggaran jabatan. Nah, oleh karena itu, saya pesan, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan melanggar jabatan, sehingga kita tetap dalam koridor kita sebagai notaris PPAT yang menjalankan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun ke-PPAT-an. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jabatan kita ini dilindungi, agar kita dalam menjalankan aktivitas ini juga dilindungi, ya, supaya tidak ada gangguan, hambatan, ataupun orang-orang yang jahil kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, mudah-mudahan juga keberkahan kepada kita semua. Akhirul kalam, saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf saya secara pribadi, ya, apabila ada salah kata, salah ucapan kepada Bapak Ibu sekalian. Rekaman ini nanti akan saya share kepada grup peserta. Juga contoh-contoh aktenya juga akan saya share ke dalam grup peserta terkait masalah yayasan dan perkumpulan, termasuk juga materi terkait penggabungan, pembubaran, ya, nanti akan saya share. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian bisa menyebarluaskan ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Demikian dari Amin saya. ya rabbal Ya, alamin. Bapak Ibu Insyaallah sekalian, Pak Indra. saya izin off, tutup dulu acara pada malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita bertemu di seminar berikutnya, insya Allah minggu depan. Itu nanti saya saya sampaikan ke dalam grup tanya jawab mau materi apa. Ya, nanti saya akan tawarkan kepada grup tanya jawab minggu depan. Ini kita budayakan untuk Sabtu Minggu kita tutup tanya jawabnya, tanya full materi. Nanti di hari Senin kita bisa mulai lagi tanya jawab di dalam grup tanya jawab tersebut. Demikian dari saya tutup Zoom-nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semua pada sehat, sehat orangnya, sehat kantongnya. Ya. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Indra. Ya, Sehat sama-sama. selalu Pak Indra. Amin. Ya, saya izin tutup dulu ya Zoom-nya ya. Nanti saya Sering-sering berikan ilmu berikutnya Pak Indra. rekamannya. Amin, amin. Makasih, makasih. Terima kasih Pak. Ya, Bu Erna. Assalamualaikum.